Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Model dan Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep dasar pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan juga teknik pembelajaran. Nah, sebelumnya kita akan memahami dulu terkait konsep dari pembelajaran. Gardner dan kawan-kawan menyebutkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Nah, pada proses pembelajaran inilah terdapat kegiatan untuk memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode atau model untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, Gardner merinci ada 8 ciri dari proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran harus dapat mengaktifkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran dapat memberitahukan tujuan dari belajar itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran dari guru harus dapat mengarahkan perhatian siswa pada proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Yang keempat, pembelajaran yang baik harus mampu merangsang ingatan siswa terkait proses pembelajaran yang sudah dilalui. Yang kelima, pembelajaran dari guru harus mampu meningkatkan retensi atau kemampuan mengingat pengetahuan yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran sebelumnya. Yang keenam, guru sebagai pendidik harus mampu menyediakan bimbingan belajar untuk mendukung kebutuhan siswa. Yang ketujuh, pembelajaran harus dapat melancarkan proses transfer belajar antara guru dan siswa. Yang kedelapan dan yang terakhir, guru sebagai pendidik harus dapat memperlihatkan penampilan dan memberikan umpan balik terkait apa yang sudah diperoleh siswa atau hasil yang sudah didapat siswa dari proses pembelajaran. Setelah mempelajari konsep dan ciri pembelajaran, kita akan beranjak pada materi yang berkaitan dengan hubungan dari masing-masing istilah pembelajaran, yaitu pendekatan, strategi, metode, model, dan teknik pembelajaran. Di slide ini telah disediakan suatu bagan yang menggambarkan hubungan dari masing-masing istilah tersebut. Pada bagian paling atas itu terdapat suatu teori pembelajaran. Teori pembelajaran sendiri adalah seperangkat gagasan tentang bagaimana seseorang belajar. Teori belajar seperti yang kita ketahui ada teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Dari suatu teori pembelajaran itu kemudian diturunkan menjadi model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini digunakan untuk memilih pendekatan dan menyusun strategi pembelajaran, metode, teknik, dan taktik yang dihasilkannya suatu keterampilan khusus. Dari suatu model pembelajaran kemudian diturunkan dalam suatu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau pendidik. Dari suatu pendekatan pembelajaran baru kemudian dirumuskan sebuah strategi pembelajaran yang akan digunakan. Nah, dalam suatu model pembelajaran, guru atau pendidik dapat memilih beberapa strategi sekaligus. Strategi pembelajaran ini dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai di akhir dari suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, dari strategi itu kemudian diturunkan menjadi suatu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara untuk mengimplementasikan suatu rencana dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode pembelajaran sendiri dapat berupa ceramah, kemudian tanya jawab, dan lain sebagainya, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, dari suatu metode diturunkan menjadi teknik dan taktik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran adalah cara guru mengimplementasikan suatu metode dengan spesifik. Dalam suatu metode yang sama, guru dapat menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang berbeda, sedangkan taktik pembelajaran itu bersifat sangat individual atau sesuai dengan kepribadian guru yang didasarkan pada pengalaman, kemampuan, dan karakteristik dari dalam guru sendiri. Jadi, teknik dan taktik pembelajaran itu sifatnya sangat personal, milik masing-masing guru. Misalnya, kita sama-sama menggunakan suatu metode ceramah, tetapi antara guru yang satu dan guru yang lain dapat memiliki teknik atau taktik yang berbeda dalam menerapkan suatu metode itu.
Istilah pembelajaran pertama yang akan kita pelajari yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam seluruh rangkaian pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Model pembelajaran sendiri disusun berdasarkan suatu teori tertentu, apakah itu teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, atau humanisme. Seperti yang sudah digambarkan pada bagan di slide sebelumnya. Adapun tujuan dari penerapan suatu model pembelajaran adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan menyajikan berbagai tugas yang harus dilakukan oleh guru atau pendidik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, Joyce and Well mengklasifikasikan model pembelajaran menjadi 4, yaitu model pembelajaran yang dikelompokkan dalam istilah interaksi sosial. Yang kedua, kelompok model pembelajaran pemrosesan informasi. Yang ketiga, model pembelajaran personal. Dan yang keempat, model pembelajaran modifikasi tingkah laku. Nah, selanjutnya di sini disajikan 3 contoh model pembelajaran dari sekian banyak model pembelajaran ini dapat diterapkan guru dalam suatu proses pembelajaran di sekolah. Contoh yang pertama adalah model pembelajaran berbasis proyek. Pada model pembelajaran berbasis proyek, guru harus mengaktifkan siswa dan menitikberatkan suatu proses pembelajaran pada tahapan-tahapan yang telah dilalui siswa untuk menghasilkan suatu produk atau layanan di akhir proses pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah. Pada pembelajaran berbasis masalah, proses pembelajaran dititikberatkan pada pemecahan suatu masalah tertentu yang harus diselesaikan oleh siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran inquiry. Pada pembelajaran inquiry, siswa diaktifkan untuk melakukan serangkaian kegiatan berupa bertanya, kemudian menginvestigasi, mencipta, mendiskusikan, dan selanjutnya adalah merefleksi. Ketiga contoh model pembelajaran yang disajikan berikut adalah contoh-contoh model pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam suatu proses pembelajaran. Apabila teman-teman masih ingat terkait 2 slide ke belakang, di situ dijelaskan bahwa ada 2 pendekatan yang dapat digunakan guru dalam merancang suatu pembelajaran. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada guru. Dari 3 contoh yang disajikan berikut dan juga sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya merupakan model-model pembelajaran yang menggunakan pendekatan berpusat pada siswa atau student center. Istilah pembelajaran berikutnya yang akan kita pelajari adalah pendekatan pembelajaran. Roy Callen menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu landasan berpikir bagi guru untuk menentukan langkah pembelajaran yang akan diimplementasikan di kelas. Roy Callen membagi pendekatan pembelajaran menjadi 2. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, sedangkan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada pendekatan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, siswa diposisikan sebagai objek belajar. Kemudian guru harus merancang suatu manajemen dan pengelolaan pembelajaran dan ditentukan langsung oleh guru. Nah, pada pendekatan yang berpusat pada guru ini kemudian menurunkan strategi-strategi belajar berupa strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, dan juga strategi pembelajaran ekspositori. Berkebalikan dengan pendekatan pembelajaran sebelumnya, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa memposisikan siswa sebagai subjek belajar. Siswa diberi tanggung jawab atau kewenangan untuk menentukan manajemen dan pengelolaan pembelajaran. Kemudian, pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menurunkan strategi pembelajaran discovery, inquiry, dan juga pembelajaran induktif. Selanjutnya adalah
Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sendiri menurut Dick and Carey adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan suatu hasil belajar pada siswa. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan suatu strategi pembelajaran sangat bergantung pada tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai di akhir dari suatu proses pembelajaran. Nah, dalam suatu proses pembelajaran sendiri ada 3 jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, sedangkan yang kedua adalah strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga atau terakhir yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Masih menurut Dick and Carey, 5 komponen dari strategi pembelajaran yang harus ada dalam setiap proses pembelajaran adalah yang pertama, 1. Kegiatan pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi dari peserta didik. Yang keempat, tes untuk mengukur hasil dari proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah kegiatan lanjutan yang dilakukan berdasarkan hasil tes yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, Saskatchewan Education merumuskan 5 ragam strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, strategi pembelajaran eksperimen. Dan yang kelima adalah strategi pembelajaran mandiri. Pembahasan terakhir dari materi kita kali ini berkaitan dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, adapun jenis-jenis metode pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan pemberian informasi, ada metode ceramah, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Yang kedua, berdasarkan pemecahan masalah, ada metode diskusi, brainstorming, panel, debat, simposium, dan juga seminar. Yang ketiga, berdasarkan penugasan, ada metode latihan, permainan, workshop, studi kasus, dan juga karya wisata. Nah, dari serangkaian proses pemilihan model, strategi, pendekatan yang sudah dilakukan guru, selanjutnya guru dapat menggunakan teknik dan taktik yang bersifat personal milik guru masing-masing. Jadi, walaupun metode yang digunakan sama, misalnya menggunakan metode diskusi, tetapi tentunya masing-masing guru memiliki teknik dan juga taktik yang berbeda untuk melaksanakan suatu metode pembelajaran diskusi tersebut. Demikian tadi adalah materi-materi awal pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada materi-materi awal tadi, kita sudah berkenalan dengan istilah-istilah pada suatu proses pembelajaran yang diawali dengan teori belajar, kemudian model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan juga taktik pembelajaran. Dengan mengenali istilah-istilah awal pada proses pembelajaran ini, diharapkan rekan-rekan nanti dapat mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan model dan strategi pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, semoga materi kali ini dapat bermanfaat sebagai jembatan awal untuk memahami materi selanjutnya, yaitu model dan strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kira-kira apa yang sudah rekan-rekan semua pelajari pada materi kali ini? Apakah materi kali ini mudah untuk dipelajari atau masih ada hal-hal yang sulit? Segera sampaikan ya. Sekian dulu materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Nanti kita dapat belajar pada materi-materi selanjutnya lagi di kesempatan selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.